Halo semua, sesuai dengan judulnya, hari ini aku pengen one brand tutorial skincarean bersama True to Skin. Di sini aku pengen bahas secara lengkap mulai dari cleanser, terus masker, toner, serum, eye cream, terus 2 moisturizernya, dan produk barunya yang baru aja launching tanggal 25 Oktober kemarin, yaitu sunscreen. Sebenarnya ini sengaja banget aku bikin videonya sekarang karena aku nungguin si sunscreen ini. BTW dukung juga channel ini buat berkembang dengan subscribe, like, share, komen, dan juga tonton videonya sampai habis. So, langsung aja kita masuk ke videonya. Jadi kalau kita bahas tentang True to Skin-nya sendiri nih, kalau menurut aku sendiri tuh True to Skin termasuk brand yang kalem, terus tenang. Padahal kebanyakan brand tuh kayak lagi berlomba-lomba buat ngeluarin produk ini, produk itu, pakai ingredients baru ini, itu. Kayak banyak active ingredients-nya. Tapi kalau True to Skin tuh malah lebih fokus ke produk-produk yang basic. Dan kalau bahas produk basicnya mereka tuh kayak, ya Allah enak-enak semua. Ini aku nggak lebay ya. Tapi kalau aku mau nyari basic skincare tuh mesti larinya ke True to Skin. Karena kebanyakan ingredients yang dipakai tuh kayak agak neko-neko. Oke, langsung aja kita masuk ke urutan skincare yang pertama. Ini adalah facial wash, yaitu True to Skin Matcha Oat. Menurut aku ini adalah the best facial wash ever. Ever. Kayak aku udah banyak nyobain facial wash dari brand Korea, terus brand internasional yang mahal-mahal gitu, yang harganya sekitar 200-an, 300-an, tapi aku tetap suka ini, balik lagi ke ini. Jadi intinya tuh dia gentle cleanser, dan di dalam cleansernya kayak ada daun-daun tehnya gitu. Dia teksturnya juga agak kayak lengket-lengket gitu, kayak lendir. pH-nya tuh masih aman di kulit sekitar 5,5 sampai 6,5. Main ingredients-nya ada matcha, ada oat, terus heart leaf. Dan dia emang diformulasiin buat kulit sensitif dan buat semua jenis kulit. Si True to Skin Matcha Oat ini tuh bener-bener bikin lembut. Busanya tuh termasuk dikit, tapi di kulit tuh tetap lembut gitu loh, kayak oh my god. Kalau kalian lagi berjerawat juga please pakai ini. Dan dia nggak bikin kulit kering ketarik sama sekali. Jadi sebenarnya kalau kalian pengen skip toner masih oke lah. Menurut aku dari semua produk True to Skin yang paling aku rekomendasiin pertama kali adalah facial washnya, karena ini bener-bener penting banget dan enak banget. Udah pokoknya no debat, no kecot. Masuk ke urutan yang kedua, aku pakai Supple Dream Gel Mask. Ini adalah produk pertama aku dari True to Skin dan bikin aku pengen explore produk True to Skin yang lain. Dia teksturnya tuh mirip banget sama si Matcha Oat yang tadi. Cuma kalau ini lebih ke jelly gitu sih, nggak terlalu lembek, nggak terlalu berlendir. Dan tentu aja dia ada serpihan daun tehnya juga. Dia main ingredients-nya ada mugwort, terus green tea, lotus leaf. Dan ini termasuk wash off mask ya, jadi pakainya cukup 15-20 menit aja, habis itu dibilas. Kalau di aku sendiri, dia after feels-nya tuh bisa meredakan kemerahan jerawat gitu. Jadi jerawat yang meradang tuh jadi kayak adem gitu, jadi calming. Dia juga ada sensasi adem-ademnya gitu sih, walaupun gak usah dimasukin ke kulkas. Dan karena ini gel mask, jadi dia tuh lebih ke melembabkan gitu sih daripada mengontrol sebum. Jadi nggak kayak clay mask gitu guys. Jadi kalau kalian kulitnya kering, sensitif, atau berjerawat terus pengen pakai masker ya pakai gel mask ini. Tapi emang ini dikit sih, isinya 50 gram ya, jadi aku udah stok lagi karena ini tinggal dikit banget. Next kita masuk ke toner. Ini adalah Mugwort Chicha Soothing and Hydrating Essence Toner. Juga salah satu toner kesukaanku, jadi aku udah habis sebotol. Baru aja habis sih. Ini habis dalam 1,5 bulan gitu. Yang bikin aku amazed di sini adalah main ingredients-nya adalah Mugwort Chicha dan juga cactus extract. Like, bisa bayangin gak sih kalian gimana efek shootingnya di kulit? Terus teksturnya enak banget. Ini adalah preferensi tekstur toner yang aku suka. Tekstur tonernya tuh kental, jadi sesuai dengan namanya ya, essence toner gitu. Terus selain soothing, hydrating, dia juga bisa calming dari si mugwort sama Centella asiaticanya. Kalau kalian lagi ada jerawat yang meradang, terus kulit lagi rewel, kemerahan, ini the best. Dia packagingnya aman banget, plastik, terus doff gini, jadi kayak estetik aja gitu. Isinya 100 ml, jadi gampang buat dibawa kemana-mana. Dan dia ada stoppernya, jadi gak bakal tumpah-tumpah gitu. Next, kita masuk ke serum. Sebenarnya aku udah nyobain 2 serum dari True to Skin, yang Niacinamide Brightening Serum ini sama Glossy Booster Serum. Cuma si Glossy Boosternya malah jatuh dari storageku yang tingkat 3, dan dia langsung pecah. Tapi tenang aja karena aku udah pernah mini review ya di short ini. Kalian langsung klik aja kalau penasaran. Dan sekarang kita bahas yang Niacinamide Brightening Serum.
Oh ya, BTW ini aku punyanya yang 5 mili, jadi kayak travel size-nya gitu. Kalau kalian pengen coba-coba dulu, beli yang 5 mili dulu aja. Dan di sini konsentrasi niacinamide-nya tuh 10%, jadi termasuk tinggi. Walaupun sebenarnya tuh belum ada penelitian yang bilang kalau niacinamide 10% tuh lebih efektif dari yang 5% atau 2% dan persentase lainnya. Terus seperti yang kita tahu, semakin tinggi konsentrasi active ingredients di dalam suatu skincare itu bakal lebih tinggi juga potensi iritasinya. Jadi menurut aku kalian lebih hati-hati aja sih. Tapi karena aku udah biasa pakai yang 10% jadinya aman-aman aja di kulitku. Cuma tetap aja aku saranin kalian take slow and low. Maksudnya adalah kalian pakai skincare mulai dari konsentrasi yang paling rendah dan diatur frekuensinya dari jarang, terus nanti kalau udah terbiasa, udah beradaptasi nih kulitnya sama si serum ini, nanti bisa ditambahin frekuensinya jadi lebih sering. Nah, buat teksturnya dia juga termasuk kental, bening, terus cepet meresap juga sih, dan nggak ada bau-bau yang menyengat gitu ya. Bahkan emang no perfume juga sih. Dan seperti yang kita tahu, fungsi dari niacinamide itu adalah untuk brightening, untuk mengontrol produksi sebum, dan untuk meratakan warna wajah juga gitu ya. Jadi kalau kalian ada hyperpigmentasi kayak aku, biasanya salah satu alternatifnya adalah pakai niacinamide serum. Next kita masuk ke moisturizer. Di sini ada dua moisturizer, ada Mugwort Tripeptide Gel Cream dan ada Azulen Oat Barrier Cream. Tapi kok ini packagingnya beda ya? Jadi dulu awalnya si Mugwort Tripeptide juga packagingnya kayak gini, cuma dia upgrade. Terus biar lebih higienis dan travel friendly juga karena ini tube airless kemasannya dan ini pumping. Jadi gampang banget pakainya daripada harus colek-colek yang kayak gini. Nah, si Mugwort Tripeptide Gel Cream ini main ingredients-nya adalah mugwort, terus tripeptide, dan bisabolol. Dia teksturnya gel to cream dan warna putih, jadi kayak lotion gitu. Dan kalau di-apply di kulit tuh dia ringan banget, mudah meresap, terus gak sumuk gitu kalau dibawa olahraga, terus gak bikin kusam, gak bikin berminyak, intinya gak greasy deh. Dia juga ada efek soothing-nya dari si Mugwort. Terus si tripeptide-nya ini berguna buat mengurangi kerutan pada wajah, jadi bisa buat anti-aging. Terus kita masuk ke si Azulen Oat Barrier Cream. Kalau dia main ingredients-nya ada azulen, terus ada oat, dan juga ceramide. Nah, si biru ini yang bikin unik adalah warna birunya ya. Jadi warna birunya ini didapatkan dari si azulen. Dan kalau dibandingin bedanya sama si pink, kalau si biru ini teksturnya lebih oklusif. Jadi kalau kalian pengen ngincer lembabnya, aku saranin pakai yang biru. Dan ini lebih enak buat normal to dry skin. Terus bisa dijadiin sebagai night cream juga kalau kulit kalian berminyak. Dan kalau si pink ini lebih enak buat oily skin dan lebih cocok dijadiin sebagai day cream. Kalau si pink ini lebih fokus ke soothing dan juga hydrating, kalau si biru lebih ke calming dan hydrating. Tapi walaupun teksturnya itu lebih ke krim dan juga lebih oklusif, aku sendiri sebagai oily skin, aku lebih suka si biru sih. Karena walaupun dia dipakai di pagi hari buat DM rutin, tetap nggak segerah itu. Nggak bikin oily juga kok. Jadi kayak aman-aman aja. Tapi emang kadang ada beberapa orang yang nggak terlalu suka sama moisturizer oklusif ya. Jadi alternatifnya adalah si pink. Masuk ke produk yang selanjutnya, ini adalah eye cream, yaitu Eyes on You. Dia adalah eye cream lokal yang pakai aplikator stainless steel ball kayak gini. Jadi buat mengaplikasikan di mata tuh lebih enak gitu. Enak banget buat pijet mata. Jadi kalau mata kalian lagi sembab terus kurang tidur, ini bisa bantu buat ngilangin sembabnya dan bikin mata kita tuh jadi fresh dan hilang gitu ngantuknya. Dia main ingredients-nya ada tranexamic acid, terus multipeptide, dan juga bakuchiol. Jadi kalau dipakai secara rutin, dia bisa buat mencerahkan juga. Kalau kita sering begadang atau kurang tidur, efek mata pandanya tuh jadi nggak terlalu parah dan bisa mengurangi kerutan juga. Tapi kalau aku sendiri pakai eye cream tujuannya buat melembabkan sih. Walaupun gitu tetap aja dong aku harus cari aplikatornya yang enak. Karena kebanyakan eye cream lokal tuh aplikatornya terpisah atau bahkan nggak ada aplikatornya sama sekali. Jadi ini menurut aku praktis banget. Dan yang paling penting dia nggak bikin milia. BTW teksturnya sendiri termasuk krim tapi tetap ringan sih. Menurutku dia butuh waktu buat nyerap, tapi nggak kerasa berat atau bikin ngantuk gitu. BTW si stainless steel ball-nya ini tuh adem tanpa dimasukin ke kulkas. Tapi kalau kalian pengen masukin ke kulkas itu bakal lebih oke banget ademnya. Dan dia juga bisa dipakai di siang hari, yang penting kalian harus pakai sunscreen di sekitar mata kalian. Karena nggak bisa dipungkiri, bakuchiol itu adalah salah satu ingredients yang fotosensitif. Jadi ini bisa dipakai pagi dan malam hari ya, 2 kali sehari. Next kita masuk ke sunscreen, ini yang ditunggu-tunggu.
Namanya adalah Sunfriend Soothing Sunscreen Gel SPF 50 PA++++. Buat aku ini termasuk best sunscreen ever. Oh my god, mulai lebay lagi ya kayak facial lotion tadi. Tapi ini emang beneran bagus guys. Di dalam sunscreennya tuh ada matcha, terus cica, ada betain juga. Dia SPF 50 PA+++. Jadi selain melindungi dari sinar UV, dia juga ada efek soothingnya, ada efek calmingnya juga. Dia termasuk dalam chemical sunscreen, jadi no white cast sama sekali. Dan seperti biasa packagingnya selalu lucu kalau dari True to Skin. Warnanya pastel-pastel, bentuk tubnya ramping kayak gini, dan ada corong buat keluar produknya ini bikin gampang banget sih pengaplikasiannya. Dia teksturnya gel, gampang di blend, terus cepet meresapnya. Ini tuh sunscreen rasa moisturizer. Dia tuh nggak bikin kering. Oh iya, dia juga nggak pedih di mata. Aku udah tes juga buat nangis-nangis nonton drakor, terus buat wudhu, tapi tetap nggak pedih di mata. Dan yang paling aku suka apa coba? Dia tuh bikin kulit kita glowing, literally glowing. Pokoknya ini sunscreen ternyaman deh. Udah itu. Aku yakin banget ini bakal viral. Tapi aku jadi takut kalau ini bakal sold out. Kekurangan dia tuh cuma satu, isinya cuma 30 gram. Padahal harganya affordable banget, 79.000 dan itu belum diskon. Biasanya True to Skin tuh diskon bisa under 50.000. Jadi surat terbuka aja nih untuk Bu Rizka, tolong keluarkan isi yang lebih banyak, 100 ml gitu. Ini aku baru pakai berapa hari aja udah segini soalnya. Like, aku suka banget, jadi bikin reapply terus. Kesimpulannya adalah dia produk True to Skin kedua yang aku rekomendasiin ke kalian. Pokoknya ini adalah must have produk. Dan itu dia one brand tutorial skincarean bersama True to Skin. Mohon maaf banget ya kalau aku reviewnya agak heboh karena emang sebagus itu. Sampai gemes. Pokoknya sekali lagi kalau kalian cari basic skincare, pergilah ke True to Skin karena udah pasti bagus. Apalagi sekarang lagi zaman tuh kan skin cycling. Jadi ada hari dimana kalian tuh cuma pakai basic skincare doang dan ayolah kita ke True to Skin aja. Selanjutnya kalian pengen one brand tutorial dari brand mana lagi nih? Tulis di kolom komen ya. Ya mungkin segitu dulu. Makasih banyak udah nonton sampai habis. See you on my next video. Bye bye.